Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa mawalah, amma ba'du. Di antara kewajiban zakat bagi kaum muslimin adalah zakat perdagangan atau yang dikenal dengan urudut tijarah. Lebih tepatnya adalah zakat barang dagangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 287, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah, maknanya tunaikanlah zakat dari usahamu yang baik-baik. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat Samurah yang diriwayatkan dalam hadis Imam Abu Dawud. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam na'muruna an nukhrija as-sadaqah minal ladzi na'udu lil bai'. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk menunaikan zakat dari barang-barang yang kita jual belikan. Dari dua dalil ini mengisyaratkan bahwa ada kewajiban zakat perdagangan di dalam aktivitas seorang muslim. Ketentuan zakat perdagangan yang pertama, bahwa zakat perdagangan adalah zakat dari barang dagangan dan bukan dari hasil penjualan atau laba dari dagangan yang dilakukan orang tersebut. Yang kedua, zakat perdagangan bukanlah zakat jenis usaha, tetapi sekali lagi ini adalah zakat barang dagangan. Kemudian zakat barang dagangan ini memenuhi beberapa unsur ketentuan. Di antaranya yang pertama adalah unsur nisab. Maka nisab atau batas minimal seseorang memiliki harta yang wajib dizakati sebagaimana dikiaskan dengan zakat emas atau senilai 85 gram emas. 85 gram emas tentu kalau disesuaikan dengan nilai uang bisa dikalikan dengan harga emas 500.000 misalnya, maka nisab dari zakat perdagangan adalah 85 gram dikali 500.000 kurang lebihnya 42.500.000. Untuk itu jika seseorang pedagang atau seorang pedagang ketika dia memulai usahanya dan menjual barang dagangannya, memasukkan barang dagangannya senilai minimal 42.500.000, maka dia sudah ada ketentuan satu nisab zakat di dalam barang dagangannya. Unsur yang kedua dalam zakat barang dagangan adalah unsur haul. Maka ketika dagangan tersebut sampai 1 tahun dijual belikan, maka dengan hitungan kalender hijriah di ketentuan itulah dia harus menunaikan zakatnya. Misalnya, seorang pedagang memulai dagangnya di bulan Sya'ban. Kemudian setelah berjalan usaha yang dilakukannya di bulan Sya'ban tahun depan, barang dagangan tersebut sampai pada nisab, maka pada bulan Sya'ban itulah seseorang diwajibkan untuk menunaikan zakat barang dagangan. Kemudian, kapan barang atau zakat perdagangan ini ditunaikan? Tentu ketika sudah sampai nisab dan sampai haul, 1 tahun hitungan barang dagangan yang diperdagangkan. Maka semisal ketika ada seseorang yang misalnya berusaha berdagang baju misalnya, ketika awal dia dagang di bulan Sya'ban, dia memasukkan barang dagangannya berupa baju tadi senilai nisab yaitu minimal 42.500.000. Kemudian berjalan perdagangannya sampai di Sya'ban tahun depan. Kemudian nilai dagangannya di bulan Sya'ban itulah kemudian dihitung. Kalau di bulan Sya'ban tersebut masih ada minimal 42.500.000 barang dagangannya, maka dikenakan zakat senilai 2,5%. Misalnya di bulan Sya'ban tahun depan itu mencapai barang dagangannya kalau dihitung dengan harga belinya adalah sampai 100 juta misalnya,
maka di bulan Sya'ban tahun depan itu 100 juta dikeluarkan 2,5%-nya sama dengan 2.500.000. Inilah ketentuan zakat barang dagangan yang ditentukan di dalam syariat kita. Mudah-mudahan bagi pedagang yang memperhatikan kewajiban dari zakat perdagangannya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dagangannya, diberkahi rezekinya dan menjadi harta yang menyelamatkan dunia dan akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.